رب عاجل منك بالفرج يا رسول ونعليك يا رفيق وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول ونعليك يا رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب سواه ولا معبود إلا إياه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أرسل الله للأمة رحمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام والجلة وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah Masjid Rawdatul Jannah rahimakumullah wa hadakumullah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa ala subhanahu wa ta'ala Allah Matuh yang masih memberikan kepada kita kesempatan kenikmatan berupa kesehatan serta waktu luang sehingga masih bisa melaksanakan kegiatan rutinitas aktivitas. Mudah-mudahan semua ini menjadi yakni bekal untuk kehidupan yang kekal abadi, yakni kehidupan akhirat. Amin ya rabbal. Demikian di antara kewajiban yang tidak boleh dilalaikan namun masih banyak orang yang lalai darinya, yakni thalabul ilm. Maka bersyukurlah kita termasuk orang-orang yang masih dipilih dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fid din. Oleh karenanya kita lanjutkan dalam fasal wa bisanadil muttasil lil Imam Al-Qadhi Abi Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asbahani taghammadallahu bi rahmatihi wa salam wasi'a jannatihi amin. Wa bisanadil muttasil Imam Syekh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala rahmatal abrar. إلى أن قال ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. Dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 217, Allah taala berfirman, faqala ta'ala wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka barang siapa yang murtad, yakni al-khuruj dengan Islam. Murtad itu berarti keluar dari agama Islam baik dengan ucapan, perbuatan maupun i'tiqadan. Ya, bahkan ada yang menambahkan termasuk dari niyatan. Baru niat untuk murtad, maka orang tersebut sudah masuk kepada ranah kemurtadan. Waliyahumillah. Barang siapa yang murtad dari di antara kamu dari agamanya,
lalu dia waliyadzubillah mati dalam kekafiran karena dia sudah murtad, maka mereka itulah yang sia-sia amaliyahnya, sia-sia semua amalnya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karenanya di dalam pasal ini dikatakan wa man irtadda Islam, siapa orang yang murtad keluar dari agama Islam, ustutiba, maka dia wajib diperintahkan untuk bertobat. Pertama, dia wajib untuk bertobat. Kalau dia enggak bertobat, maka diperintahkan, ya, ditekankan untuk dia bertobat. Ya, di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, fauron, secara langsung, segera kembali dia bersyahadat, ya, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan dia bertobat, yakni menyesali atas kesalahan, kekeliruan dari kemurtadan yang dia lakukan tadi. Fauron, seketika. Ada juga di sini katakan salasan, ditunggu sampai 3 hari, gitu. Kalau 3 hari dia taubat, fa'itaba, dia taubat, sudah insya Allah diampuni dosa-dosanya dan dia kembali suci fitrah dalam agama Islam. Wa illa, dan jika tidak, dia tidak mau bertobat, kutilah, maka dibunuh. Hukumnya dibunuh aja. Tapi jangan yang bunuh aja dulu nih. Kita soalnya agak negaranya bukan negara Islam memang. Kita bicara hukum Islam ya. Bagaimana cara bunuhnya? Cara dibunuhnya yakni dengan cara dipenggal, bukan dibakar, ya, atau ditabrak pakai bulldozer atau pakai apa, disiksa dengan senjata lainnya, enggak, ya, digantung atau tidak. Ini hanya dengan biqatli unuqi, bidarbi unuqi, dipenggal ya. Sebab yang namanya riddah atau murtad itu wahia afhasyu anwa'il kufur, yaitu kekufuran yang maksudnya yang paling jelek. Kalau orang memang dasar waktu lahirnya dalam keadaan kafir, karena dia dilahirkan dari keluarga yang kafir, ya, kita pakai bahasa kafir, sebenarnya kafir itu lebih halus daripada non muslim. Kan tempo hari kita nggak boleh bilang kafir, harusnya non muslim, kan gitu. Padahal kalau kita tahu maknanya, justru lebih halus kafir daripada non muslim. Kenapa? Karena kalau muslim artinya selamat, non muslim nggak selamat, alias celaka, kan gitu. Kalau kafir artinya hanya menutup. Kafar bisa berarti menutup, bisa jadi mengingkari memang. Ya. Jadi mereka orang-orang yang kafir asli, kan mereka nggak wajib tuh sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib zakat, walaupun dia hartanya banyak, nggak wajib haji. Ya, nggak wajibnya karena dia memang nggak masuk dalam khitab sebagai muslim. Wajibnya apa? Wajibnya masuk Islam dulu. Setelah dia masuk Islam, barulah kewajiban dalam Islam ada padanya, sebab dia menjadi mukallaf. Jadi salah kalau ketemu orang muslim, sholat yuk, ngapain, percuma, sia-sia buat dia sholat. Semua amaliyah kebaikan, walaupun maaf jiwa sosialnya tinggi, yang banyak berbagi, pedulinya luar biasa, tapi indallah, di sisi Allah masih zero, masih kosong. Kebaikannya gimana? Kan Allah nggak mungkin menyia-nyiakan. Iya, Allah ganti, Allah balas di dalam dunia. Semakin dia peduli dengan sesama, semakin banyak Allah kasih. Di mana? Di dunia. Biar apa? Biar di akhirat kan dia gak nuntut sama Allah. Jadi kalau masih kafir begitu. Tapi kalau sudah muslim, barulah ada pertimbangannya. Oh, ini ibadah ini amal segala macam. Ntar Allah balasnya di akhirat. Kan gitu. Makanya jangan dari ibadah itu kita minta ini, dari kesenangan duniawi, jangan. Itu memang udah bagian kita gitu. Ya, maksudnya begini, Pak. Kita rajin sedekah nih.
Ada tujuannya apa? Saya sedekah biar kaya. Sedekah nggak sedekah kaya udah pasti Pak. Kalau emang target bakal kaya, kan pertanyaannya berkah apa enggak kekayaannya, kan gitu maksudnya, ya kan? Kalau dengan sedekah harta menjadi berkah, nah itu baru, ya kan? Dengan sedekah harta menjadi manfaat baik untuk dia atau untuk orang lain, betul, ya. Jadi kita jangan asumsikan orang dengan sholat hidup menjadi kaya, ya, dengan zakat hidup semakin menjadi konglomerat, bukan. Itu memang udah kewajiban, ya, kalau memang sudah memenuhi syaratnya. Nah, jadi kalau orang memang dari lahirnya dia sudah kafir, ya, dia belum dapat khitab untuk sholat, ibadah dan lain-lainnya. Nah, ketika dia masuk Islam, maka semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan itu dihapuskan. Ya, berapapun usianya, seberapa banyak pun dosa yang pernah dia lakukan, ketika dia masuk Islam semua dosanya habis. Persis orang atau anak baru lahir dari rahim ibunya, walaupun usianya 100 tahun, dia itu sudah putih semua. Itu enaknya jadi mu'alaf. Sebaliknya, orang yang memang terlahir dari kalangan muslimin, terlahir dari keluarga muslim, waliyadzubillah, seumpama di usia 100 tahun dia murtad, habis tuh amaliyah juga, ya, habis semuanya. Ya, yang ada tinggal apa? Tinggal murkanya Allah, taghlid. Maka hukumnya begini Pak, kalau orang kafir asli, dia kafir nih dari lahir, katakanlah usia 15 tahun dia balik, di usia 100 tahun dia masuk Islam, maka dosa-dosanya habis dan dia tidak wajib mengqadha sholat puasa yang ditinggalkan selama kekafirannya. Enggak. Beda dengan orang murtad. Dia Islam dari lahir, di usia 70 tahun alhamdulillah dia murtad. Usia 80 tahun dia masuk Islam, berarti 10 tahun masa kemurtadannya dia wajib mengqadha sholat dan puasa wajib yang dia tinggalkan selama kemurtadannya. Itu bedanya. Taghlid, ya, untuk agar orang tidak bermain-main gitu. Aku lagi malas puasa nih, terakhir Ramadan, murtad dulu seumpama alhamdulillah, ya biar gak wajib puasa. Enggak, yang ada malah habis semua dosa, habis semua pahala sebelumnya, bahkan puasa yang ditinggalkan selama kemurtadannya dia wajib qadha berarti. Gitu, ya. Kalau seandainya tuh kayak tadi 10 tahun termasuk per hari, ya, itu berkah 10 kali lipat tuh moodnya, ya. Karena dia ada denda moodnya tuh, ya. Kita Ramadan kemarin nih masih ada hutang nih puasa. Ketemu Ramadan, kita belum qadha nih berapa hari, 5 hari. Selain kita wajib mengqadha puasa, juga kita wajib membayar fidyahnya tadi tuh, ya, 5 hari. Kalau baru setahun, besoknya belum juga lagi. Puasanya tetap harinya segitu-gitu juga gak nambah, cuma fidyahnya nambah berkali lipat gitu. Makanya di sini jangan bermain-main soal agama. Kategori ada tuh, terislam, terkafir lagi, masuk Islam lagi, ambil lagi. Dia kira toilet keluar masuk. Hati-hati, alhamdulillah. Ya. Wa ma'naha, adapun makna dari murtad itu ar-ruju'an syai'il ila ghairi. Ya, dia kembali, maksudnya pindahnya dari satu agama ke agama yang lain. Yang maksudnya dari agama Islam ke agama yang lain gitu. Wa syar'an qatul Islam, yang dimaksud secara syariat adalah memutuskan seseorang dari Islam. Biniyati kufrin, baik hanya dengan niat aja nih, baru niat kufur, au qaulin, atau dengan ucapannya, au qauli kufrin, atau ucapan yang mengandung kekufuran, au fi'li kufrin, atau perbuatan yang mengandung kekufuran. Contoh, perbuatan yang mengandung kekufuran, kasujudi li sanamin, dia sujud atau menyembah berhala. Dia orang Islam nih, menyembah berhala, dia sembah, dia sujud, dia anggap dia Tuhannya, kufur. Ya, ucapan yang menyebabkan kufur, contoh, dia ucapkan, saya sedang menunggu Nabi atau Rasul setelah Muhammad. Dia ucapkan gitu nih, ya, dengan penuh keyakinan, ya, atau dia yakini tempoh hari ada Mirza Ghulam, nggak pakai Ahmad kan, Mirza Ghulam, ya, dia yakin itu,
apalagi dia ucapkan benar tuh dia nabi, maka dia murtad. Ya, atau dengan i'tiqad tadi, keyakinan. Apa contohnya keyakinan bahwa kahudutsis shani', Allah sang pencipta itu bersifat hudus, baru atau butuh dengan sesuatu, butuh, Allah butuh kepada seseorang, butuh kepada makhluk. Nah, itu murtad. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang menyebabkan orang itu murtad, baik dengan ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Sawa'un kana ala jihatil istihza, baik memang dengan konsep atau unsur istihza itu ngeledek gitu, main-main. Ya, istihza itu mengolok-olok lah, gitu ya. Awil inad, atau memang pembangkangan, sengaja dia menentang. Dia katakan Al-Quran ini buatan Muhammad, seumpama nih, alhamdulillah, ya. Ini buah tangan Muhammad nih, karya Muhammad nih. Nah, itu udah murtad. Ya, apalagi sampai seumpama Al-Quran sama dia dilemparin lalu diinjak-injak di hadapan orang biar viral nih. Nah, itu pun bisa menyebabkan dia murtad. Istihza namanya. Ya. Kamane ada pada khusus shani', orang yang meyakini bahwa Allah bersifat baru. Nah, itu. Wa man irtadda 'ala Islam, maka siapa orang yang murtad, keluar dari agama Islam, min rajulin, baik dari laki-laki atau imra'atin ataupun perempuan, kaman ankara wujudallah, sebagaimana dia mengingkari keberadaan Allah, au kadzdzaba rasulan min rusulillah, atau dia mendustakan satu aja rasul dari rasul-rasul Allah tuh yang wajib kita yakini 25. Dia yakini ada tuh di antara rasul yang 25 itu ada yang bukan rasul seumpama. Dia yakini itu, maka sudah murtad dia. Ya. Au halala muharraman bil ijma'. Nah, ini yang bahaya nih. Atau menganggap halal sesuatu yang memang sudah dihukumi haram secara ijma'. Contoh, khamar. Jelas di Al-Quran tentang keharamannya. Jelas pula banyak dalil-dalil hadis yang mengatakan keharamannya. Kalau dia meyakini khamar itu halal, walaupun dia nggak minum, maka dia sudah murtad. Apalagi sampai dia meminumnya. Dia yakin ini khamar halal, maka dia sudah termasuk murtad. Berbeda sama orang, dia tahu dia khamar haram, tapi karena dia hobi, minum dah. Masih muda nih, sehat ini, duit gua semua begitu, dia minum, dia hanya berdosa aja kan. Yang penting dia masih meyakini emang itu haram, gitu. Ya, mencuri, seumpama, jelas mengambil hak orang lain. Kalau dia mencurinya terpaksa, seumpama, atau emang dia sangat hobinya mencuri, dia hanya berdosa aja. Yang bahaya kalau dia mencuri dan dia meyakini mencuri halal, maka orang tersebut juga termasuk murtad. Ya. Namanya menghalalkan sesuatu yang udah diharamkan, termasuk riba. Hati-hati dengan riba, ya. Bahasanya riba ini kan halus ya. Kalau seseorang terjerumus dalam riba, terlanjur nih. Gimana caranya? Istighfar, taubat sama Allah, dan yakini riba itu emang haram, udah. Jangan riba hari gini mah udah halal kali ya. Zaman now gitu loh, nggak boleh. Tetap nggak bisa berubah, ya. Berubahnya satu hukum itu hanya idza madturirtum, benar-benar dalam keadaan darurat. Fala junaha alaih, enggak dosa bagi dia ala kadar kalau memang itu benar-benar dalam kondisi yang dia nggak bisa tinggalkan. Contoh, kita lagi puasa nih, makan minum kan batal. Bisa makan dan minum gak batal? Bisa, karena lupa dan terpaksa atau dipaksa. Pak Syafi'i lagi puasa, ya, di tengah jalan ada preman bawa botol minum atau bawa air aqua itu, pegang pisau, ditarik bajunya, minum gak? Minum, gue bunuh. Ya, ini beneran nih. Maka saat itu Pak Syafi'i boleh minum dalam terpaksa, gak batal untuk puasanya. Benar-benar ya, kalau enggak bukan preman, nggak bisa dibuat-buat lah, nggak bisa. Itu turutum namanya, itu sesuatu yang memang darurat begitu.
nggak bisa dibuat-buat gitu. Ya, seorang naudzubillah, seorang perempuan, ya, dizinahi, ya, dia terpaksa, ya, maka dia tidak berdosa. Berbeda kalau dia sekalian dah nikmat juga ya, ternyata yang lakuin ganteng lagi, seumpama nih, maka dia pun tidak dosa ya, karena menikmatinya itu. Beda tuh lagi, ya. Berbeda juga kan hukumnya kalau seandainya begini Bapak Ria. Ini beda kasus, beda hukum nih. Gini, kalau seandainya nih Bapak Ria ada yang ngajakin maaf selingkuh, wanita cantik, perawan lagi, atau jamur, jaga di bawah umur, astagfirullah, ngajakin nih Bapak Ria buat berzina, ya kan? Enggak. Saya ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Padahal ini perempuan cantik, ya, mempesona, andai kalinya nih. Maka ketika kita meninggalkannya, kita berpahala. Kenapa? Karena kita meninggalkannya karena Allah, takut kepada Allah. Berbeda dengan seumpama datang nih wanita berusia 80 tahun, ngajakin ke Mas Syafi'i. Yuk, itu gak ngaca apa lu bilang begini? Gak mau nih Mas Syafi'i ini, bukan karena takut sama Allah, ya ngapain kayak begini, begini yang lain. Nah itu gak ada pahala. Ya, jadi kenapa? Karena dan landasan dia meninggalkannya itu apa? Gitu. Itu ya. Tipenya nih. Maka khamr yang memang secara hukum haram tetap haram, walaupun dia beli dengan uang sendiri, dengan dia beli sukarela, si penjualnya pun senang gembira, bahkan seumpama dia belinya pakai baca bismillah, maka bismillahnya pun menjadi haram karena perbuatannya haram. Boleh ini seseorang ketika dalam keadaan darurat, seumpama ketika sedang menikmati sebuah makanan, katakanlah seumpama bakso atau seblak dan sebagainya, saking nikmatnya nggak dikunyah lagi, blok, tersedak, dia cari minuman nggak ada, datang lewat orang lagi bawa koper atau lagi ada preman, apa lo kasihan, nggak ada lagi jadi minuman yang lain, sekedar buat menghilangkan rasa tersedak tadi, itu boleh. Enggak juga sekalian kan mau gratis lagi, nah itu udah haram udah gitu ya. Jadi sekedar untuk menghilangkannya tadi, maksudnya apa? Bukan berarti yang tadi hal haram atau jadi halal, bukan. Di sini dikatakan fala junaha alaih, dia tidak berdosa karena iddirornya tadi gitu. Yang namanya al-mahdhurat tubihul ad-darurat tubihul mahdhurat. Dengan sebab urgensi sesuatu yang amat sangat berbahaya, kalau boleh dilakukan, maka di situ hukumnya bukan halal ya, jadi bolehnya itu ya. Jadi hukumnya nggak bisa halal jadi haram, haram jadi halal, tidak. Kecuali nanti memang ada beberapa hukum yang ya di sini bukan berubah ya. Sudut pandang agama menilai sesuatu itu tersebut. Kayak contoh nih, saya kasih contoh. Menikah, apa hukum asalnya menikah? Ada yang mengatakan boleh, jaiz, hukumnya boleh. Tapi sebagian madzhab, imam madzhab mengatakan sunnah, berdasarkan hadis Nabi, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu Nabi itu hadisnya. Tapi sebagian orang ada yang mengatakan boleh aja hukumnya. Tapi ada yang mengatakan sebagian besar sunnah. Tapi bisa menjadi haram nikah hukumnya. Bisa. Apa contohnya? Menikahi istri orang. Betul ya? Wanita udah punya suami, dinikahi haram. Atau menikahi wanita dalam kondisi sedang muhrim, lagi ihram nih. Ya, ini wanita ya perawan yang belum punya suami. Ya kan, dengan mahar dan sebagainya, ada saksi, ada wali, iya jelas. Tapi haram nikahnya karena dalam posisinya sebagai muhrim, lagi ihram, maksudnya belum tahalul, gitu caranya. Atau bisa jadi haram seseorang ketika mau menikahi
seorang wanita berniat untuk balas dendam. Dulu dia nih yang sering bikin gue sakit hati. Ya, cinta gue berkali-kali ditolak. Cinta ditolak, dukun, bergejolak. Udah nikah, tibalah pembalasannya. Dijadiin apa segala macam lain, haram juga hukumnya. Begitu. Jadi intinya sesuatu yang haram sudah haram, gitu. Maksudnya nggak bisa berubah menjadi halal, gitu. Atau sebaliknya, ya tadi itu seperti zina, zina haram ya sudah haram, gitu. Wasyurbil khamar minal khamar, au harrama halalan bil ijma' kan nikah wal bai'. Begitu juga orang bisa menjadi murtad ketika menganggap sesuatu yang jelas-jelas halal secara agama. Apa contohnya? Nikah. Kata dia halal tuh nikah. Mungkin nih karena ini laki-laki udah saking seringnya disakiti oleh wanita, seumpama ya mau nikah udah siap-siap minta undangan ditinggalin, seumpama dia cari laki-laki lain. Udah siap-siap nih mau lamaran, ya tahu-tahu ditinggal pergi. Bahkan sebagai ada satu wanita lagi udah dilamar, dikasih cincin, pakai dibalikin lagi. Akhirnya apa? Dia bernazar atau dia mengatakan aku haramkan diriku untuk menikah. Gak boleh. Kalau dia nggak mau nikah karena soalnya itu pun memang makruh ya. Kata Nabi, seburuk-buruknya di antara kalian adalah orang yang menyendiri. Ya, maksud menyendiri gini, baik dia bujang terlalu lama atau menduda terlalu lama. Jadi jangan apa jadi duda Pak. Saya masih banyak pemerintahan. Maaf ya, benar. Ini serius, ini hukum ya. Ya, syara hukum uzza hukum. Nabi bilang seburuk-buruknya kalian adalah orang yang ngebujang terlalu lama gitu. Nah, jadi bahasa ngebujang ini baik dia emang belum nikah sama sekali, ya. Karena dipikir ini kalau udah beristri beban biaya mereka dan sebagainya begitu, semua punya anak biaya hidup dan itu nggak boleh gitu. Ya, dia seakan-akan tidak meyakini bahwa setiap orang itu ada rezekinya gitu. Nah, makanya bersyukurlah bagi seorang suami yang dia menjadi perantara pembawa rezeki ya untuk anak-anak dan istri-istrinya. Kebanyakan ya. Anak dan istri dan anak-anaknya gitu beda. Oh, jangan salah ucapan. bukan anak dan istri-istrinya. Anak, istri dan anak-anaknya. Bersyukur tuh kayak gitu ya. Kita berjuang setiap hari yang menjemput dan sebagainya gitu. Ya. Wal bai' begitupun jual beli ya. Walaupun nanti jual beli ada yang diharapkan seperti barang yang najis atau jual beli yang bersifat goror tipu daya. Tapi asal jual beli itu hukumnya halal. Apa dalilnya? Kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jangan dibalik. Riba udah halal kali ya. Sekarang maksudnya kita kalau gak riba, gak ini gaya, jangan tetap ya. Boleh bagaimana tetap riba haram. Kalau dia terjerumus, taubat, sesali, ya istighfari, gitu. Kan mumpung riba sama jual beli, ya siap. Kan katanya kalau riba murtad. Kita percaya riba itu murtad. Kalau dia meyakini riba itu halal. Kalau dia berbuat riba, dia berbuat riba nih, contoh ya. Tapi dia tahu itu memang haram, tapi dia lakuin, itu gak murtad. Ya. Sementara jual beli kita, sistem perbankan kita, sistem keuangan kita kan pasti melalui bank. Berarti kan kita hampir semua umum sektor itu, iya. Jadi dilematis gitu. Kita percaya misalnya bank itu riba, tapi transaksi kita semuanya hampir, apalagi online sekarang, hampir semuanya pakai sistem perbankan tradisional, bukan syariah gitu. Itu gimana? Apa emang ribanya bank itu bukan riba atau riba jenis lain apa gimana? Nabi SAW bersabda, saya di zaman nanti bakal datang satu zaman saking merebaknya riba, sekalipun orang berhati-hati agar gak kena riba, dia pasti kena debunya riba. Loh, ini saking sulit data kita nih. Nah, kita dari di zaman ini Pak Jini. Ya makanya tadi di sini saya bilang untungnya ada masih ada untungnya ya gitu kan. Ada perawan yang lewat cakep
juga nih. Jadi lihatin dia meresap ya, senang. Tapi dia tahu itu dosa, ini istighfar gitu. Dia nggak meyakini halal nih perempuan cantik, kan nggak begitu maksudnya itu. Nah dia terkena nih imbas dari riba tadi, ya kan? Dia tahu itu dosa, cukup. Maksudnya dia istighfar, dia taubat. Yang penting dia tidak meyakini bahwa ribanya tersebut halal, gitu aja Pak. Kalaupun tadi Pak Yuda kan nggak apa namanya ini berkaitan dengan bangun kan gitu ya. Tetap yang penting kita tahu, oh ini riba, ini haram. Sebisa mungkin kita hindari, sebisa mungkin ya sebagai manusia gitu. Tapi kalaupun memang ya tadi Nabi bilang minimal kena debunya. Oh, ini kan seram juga. Nah, jadi minimal begini Pak. Kalau seseorang dia berbuat salah dan dia tahu itu sebuah kesalahan, dia pasti akan satu berusaha untuk memperbaiki. Yang kedua, dia tahu ini dosa, dia maksiat, maka dia istighfari. Nah, makanya bahaya itu kan orang melakukan kesalahan, dia yakin ini sebuah kebenaran. Nah, ini repot gitu loh. Ngerti ya Pak? Ya, itu tadi itu saya bilang. Kalau seandainya dia yakin khamr itu halal, ya udah nggak mungkin ada harapan tobat. Orang dia bilang ini halal kan gitu. Nah, jadi intinya Pak, sebisa mungkin ya. Tapi kalau berat ya sudah tadi minimal dia tadi apa namanya kena debu di badan tadi gitu, dan dia istighfari, dia minta ampun kepada Allah. Justru masalahnya karena kita tahu haram, tapi nggak ada yang memprotes gitu. Jadi seolah-olah itu jadi halal. Ya kalau misalnya kita pernah baca atau pernah seperti ini ngaji, ya kita tahu itu haram. Tapi orang nggak pernah ngaji, nggak pernah ngapa-ngapain, terus nggak ada arahan gitu, nggak ada apapun tentang riba itu, anggap oh sekarang riba jadi halal ya. Nah, seperti itu karena sudah hari demi hari, bahkan ratusan tahun gitu kali kan. Sementara tidak ada satupun lembaga atau apa gitu yang benar-benar mengkhususkan bahas riba gitu, atau bank-bank semua ditutup gitu. Itu kan enggak juga kan. Jadi saya pribadi takutnya karena udah kelamaan pakai bank konvensional, takut saya bahwa itu jadi halal bagi saya karena nggak ada yang memprotes. Itu aja sih Pak. Iya, memang ya tadi betul juga kata Nabi. Nanti juga akan datang satu zaman kam min ma'rufin sara munkaran wa kam min munkarin sara ma'rufan. Banyak hal-hal yang baik, betul menurut agama, tapi orang menyangka ini sebuah kemungkaran. Saking orang udah jarang lakuinnya. Sebaliknya, itu sesuatu yang mungkar, sesuatu yang nggak boleh dalam agama, tapi saking banyak orang melakukannya, bahkan mungkin sedikit sekali orang yang mengingatkannya, meluruskannya atau memperingatkannya. Seorang ma'rufan seakan-akan ya ini hal yang baik gitu. Nah ini Pak, ya ini semua Pak udah ada di hadis-hadis Nabi. Ya itulah tadi kenapa saya bilang pentingnya kita belajar ya. Cuma kan memang begini Pak, ada bahasa terlanjur berbuat dosa. Ketika kita sudah tahu itu dosa, sebisa mungkin kita tinggalkan. Dengan cara bagaimana? Nanti Allah bakal kasih caranya. Ya tentu dengan kita mempelajari ya. Wah saya terjerat ini, insya Allah pasti ada jalannya Pak, saya yakin. Ya. Memang yang berat itu orang karena nggak mau belajar, akhirnya dia nggak tahu, ya akhirnya terjerumus di dalam dosa tersebut. Ya dia rasanya aman aja udah, pokoknya bener kok, menurut dia gitu lah Pak. Gitu. Makanya mizan timbangan kita itu bukan orang Pak. Kalau kita timbangan orang, maksudnya takaran ya, barometer ya. Orang zaman sekarang kan kadang-kadang melihat sosok tokoh, entah dia kiai, ustaz, bahkan seorang habib seumpama ngelakuin sesuatu yang salah, contoh tadi, ya kan? Ustaz aja ngelakuin itu, gitu kan maksudnya. Padahal salah. Kita nggak boleh berpatokan kepada dia, karena dia itu manusia. Imam Syafi'i aja, Imamul Mutlak, Imam Mujtahid Mutlak, kata beliau kemungkinan benar, kemungkinan salah. Imam Syafi'i itu. Apalagi orang zaman sekarang. Oh, ustaz aja ke bank itu seumpama di bawah ya. Jangan dijadikan patokan ustaz. Walaupun kiai itu, walaupun maaf itu hak seumpama. Jadi patokan kita itu syariat. Ini ustaz sesuai sama syariat. Contoh nih, yang simpel aja sederhana, minum, ya kan? Sesuatu yang mubah yang boleh. Nabi bilang
Ya, minumlah atau makanlah dengan tangan kananmu, dan jangan minum dengan tangan kirimu. Ya. Kemudian kita melihat ada seorang ustaz minum dengan tangan kiri, seumpama ya, nggak dosa sih enggak, karena emang di sini sifatnya mubah gitu. Nabi bilang fa inna syaitana ya'kulu bisimali, syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Berarti orang yang makan minum tangan kanan ikut Nabi, makan minum tangan kiri berarti ikut syaitan kan gitu. Kita lihat ustaz aja minum tangan kiri, berarti enggak begitu maksudnya Pak. Jadi kalau kita udah sering merebaknya orang dalam terjerumus dalam hal yang tadi, minimal kita yang selamat, keluarga kita selamatkan, orang terdekat semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita selamatkan. Selanjutnya yaitu mereka masing-masing la taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu enggak dibebani untuk diberi hukuman atas dosa orang lain. Gitu. Jadi sebisa mungkin Pak. Insyaallah pasti tahu kasih jalan, pasti. Insyaallah. Siap. Ya, memang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Di antaranya yang kita sering kenalkan ada peristiwa salah seorang yang mengaku Nabi yang bernama Musailamah. Namanya Musailamah nih asalnya. Bahkan ternyata bukan Musailamah aja, banyak orang-orang yang bermunculan mengaku Nabi. Makanya jangan heran sekarang ada Tuhimin, ada Ahmad Musodik dan sebagainya begitu. Ini kan termasuk kemurtadan nih Pak. Banyak hal-hal yang lain, termasuk orang yang enggak mengeluarkan zakat karena mengingkari kewajiban zakat juga murtad. Akhirnya diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalilnya ketika Nabi SAW mengetahui ada beberapa kelompok orang yang mengaku mengkultuskan dirinya Nabi dan sebagainya, Nabi bilang, "Man baddala dinahu faqtuluh." Rawahu Imam Bukhari. Barang siapa yang mengganti agamanya alias murtad, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Nah, maka tadi saya bilang di awal, ini hukumnya orang murtad bukan boleh, wajib dibunuh. Nah, coba tadi, jangan coba-coba di Indonesia lah, urusannya karena kita berada di ini ya. Nabi bilang faqtuluh. Nah, di situ lebih diperinci lagi dalam agama Imam Syafi'i, faqtuluhnya dipenggal, bukan digantung, apalagi dibakar dan dicincang-cincang atau yang jelas enggak. Nah, itu caranya. Jadi intinya di zaman Nabi pun ada orang yang murtad banyak. Ya, itu di zaman Nabi, di zaman keemasan Islam ada orang yang murtad. Nah, apalagi zaman now, bahkan banyak orang-orang yang murtad nggak nyadar gitu, nggak terasa, saking minimnya keilmuan, tipisnya pemahaman serta ya hilangnya keyakinan. Itu yang bikin banyak orang murtad. Nabi yang nyuruh faqtuluh, bunuh. Ya walaupun kita di zaman sekarang tentu dengan pendekatan, ya apalagi seumpama naudzubillah tetangga atau mungkin maaf keluarga terdekat, ya kita ajak dulu dengan cara yang ya nggak langsung rasa murtad lu masuk Islam mau bunuh lagi nih. Ini urusannya berbeda deh ya. Di negara Indonesia kan beda hukumnya gitu Pak. Ya Nabi yang nyuruh. Kenapa hadis ini ada asbabun nuzul itu tadi? Ketika Nabi mendengar ada seorang bernama Musailamah mengaku diri sebagai Nabi, Nabi bilang Musailamah al-kadzdzab. Jadi al-kadzdzab itu Nabi yang kasih apa? Al-kadzdzab, pendusta. Ini juga jadi dalil Pak. Jadi nggak semua memvonis atau bahasanya apa ya, mengumbar sih, memviralkan kejelekan seseorang. Nggak semuanya dianggap bid'ah, nggak semuanya dianggap gibah. Gitu. Ini buktinya kalau Nabi SAW dianggap gibah nih, nggak mungkin Nabi mengatakan Musailamah al-kadzdzab, dia pendusta kata Nabi. Faqtuluh, bunuhlah dia dan pengikutnya yang nggak mau taubat. Walaupun Nabi kasih waktu dulu, Musailamah suruh taubat dulu, nggak mau, kirim pasukan bunuh. Nabi yang nyuruh. Nah, berarti Nabi di sini maaf bukan kejam tapi tegas, gitu, ya kan? Nah, gitu. Nah, jadi kemudian ini juga bakal menjadi satu hukum kalau seandainya maaf di lingkungan kita ada seseorang yang mempunyai pemahaman berbeda dengan Islam yang sebenarnya, maaf ya, kita khawatir akan membahayakan akidah umat.
Nah maka kita nggak boleh nih Pak, masing-masing aja deh nafsi-nafsi, nggak boleh. Tetap di sini ada amar ma'ruf nahi munkar. Kita kasih tahu, Haji, ini kayaknya orang agak beda nih, ya. Kok sholat subuh dia 3 rakaat, suruh apa? Ya ditanya, Pak, kenapa sholat subuh 3 rakaat? Lupa saya ngantuk. Nah itu beda lagi dengan ustaznya. Tapi kalau dia meyakini, lu sholat subuh cuma 2 rakaat, gue nih 3 dengan bangganya. Ini pemahaman apa nih jadi gini? Kan sesat. Maka diluruskan. Contoh kayak gitu. Jadi ketika ada seseorang membawa ajaran yang berbeda dengan syariat Islam, maka kewajiban kita ya untuk meluruskannya, menegurnya dan sebagainya. Gitu. Ya ustutiba wujuban, wajib disuruh taubat ya fil hal seketika. Ya al-asah di dalam pendapat yang lebih sahih. Kemudian wa muqabil al-asah fil ula annahu yusallu bisitabatu wa fi tsani annahu yuhmal. Ada yang mengatakan memang ditunggu dari 3 hari. Salasan, ai ila salasati ayyam, sampai 3 hari batasnya. Fa in taba, kalau dia taubat bi'audi ila Islam, dia kembali ke agama Islam, bi ayyukira bi syahadatain, dengan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertanyaannya gimana kalau dia cuma pura-pura taubat doang, di mulut doang, ternyata di hatinya dia enggak, itu urusan dia. Kita ini manusia zahir, manusia nampak, maka kita hanya menghukumi yang nampak aja. Jadi seumpama begitu, wah ini orang pasti pura-pura taubat nih, seumpama ya, oh jangan-jangan dia mah pura-pura doang nih, dia selamat nih ya, daripada dibunuh, makanya dia kepengen apa saya itu pura-pura doang lah gitu. Gak apa-apa urusan dia. Dalilnya mana? Pernah terjadi berkecamuk peperangan. Ada salah seorang sahabat udah siap nih, pedang dia di leher orang kafir. Ini si kafir tadi ya, karena mungkin emang dalam kondisi yang sudah gak memungkinkan menyelamatkan diri, dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ini sahabat tadi, ya babnya maaf ya, bukan seuzon ya. Ini orang pura-pura doang nih, tebas lehernya, mati. Ini sahabat yang lain melihat, wah, serem banget sih ini orang gak ada kata ampun. Diambil nama Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi aku melihat si fulan, ya, ketika dia sudah semangat-semangatnya berperang tadi, ada salah seorang kufar tadi dia syahadat, tapi tetap dibunuh ya Rasulullah. Gimana? Diambil sama Rasulullah. Ya fulan, betul kata dia diceritakan si fulan, betul ya Rasulullah. Kenapa kau bunuh juga? Aku yakin dia pura-pura ya Rasulullah. Enggak begitu kata Rasulullah. Maksudnya hal tersebut jangan diulangi lagi. Ketika dia bersyahadat sudah terima. Urusannya pura-pura, urusannya sama Allah. Nah gitu Pak. Makanya di sini bi ayyukira bi syahadatin, dia cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, udah urusan dia. Kalaupun dia syahadat cuma gara-gara ingin menikahi perempuan wanita yang muslimah, itu urusan dia. Yang penting syahadat dia harus kita nikah. Nah maka karena syahadat ini harus dinutup dengan diucapkan dan disaksikan orang banyak, nggak sah kalau seandainya begini. Pak, saya udah masuk Islam. Loh, Anda kan agamanya dulu semua, apalah saya Islam itu. Kapan masuk Islam? Ya semalam. Saya udah masuk Islam. Kok bisa? Ya saya syahadat sendirian, nggak sah. Mesti ada yang menyaksikan. Ya mendengar langsung, melihat langsung, apalagi zaman sekarang pun bisa di video kan dan sebagainya. Nah itu untuk menjadi saksi bahwa dia benar-benar sudah masuk Islam. Gitu. Wallahu a'lam. Bisa. Ya. Islam dia sudah agama lain terus masuk, karena keluar sudah memahami Islam, begitu belum masuk, dia saya ucapkan aja semoga seperti yang bisa mas dengan tadi rasanya, apakah dia itu merasa sah dari Islamnya atau harus disyaratkan oleh para penasihat kita seperti tadi yang ucapkan. Ya. Jadi memang ketika seseorang sudah dipastikan dia sudah murtad, pastikan sudah murtad ya, orang lain tahu nih, klien lama tahu dia murtad, maka untuk syahadatnya pasti disaksikan orang banyak. Tapi kalau seandainya seumpama nih ada keraguan di hatinya nih, kok ada orang sakti ya, dia nggak berapi lagi nih, jangan-jangan dia yang mengapi. Seumpama nih, astagfirullah, ini kemurtadan hal yang murtadan, cukup ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang-orang yang nggak tahu nggak apa-apa. Kan yang penting orang belum tahu kalau dia itu ngelakuin sesuatu hal yang murtad. Jadi urusan dia sama Allah.
Ini kan babnya sama dengan bab rujuk ya. Kalau dia baru rujuk tolak satu kan nggak perlu diundang orang lain buat acara pernikahan lagi kan gitu. Ya, beda dengan dia sudah tolak 3 yang orang udah tahu dia udah bercerai nih sumpah. Maka si perempuan tadi harus ngadu sama orang lain baru nikah lagi sama dia. Orang banyak harus banyak tahu. Jadi kita aja pak kasusnya. Kalau kasusnya dia udah jelas-jelas, oh maaf ya, udah viral bahwa dia adalah orang murtad, menentang Islam, mengatakan Quran itu buatan Muhammad. Kan jelas sudah yang murtadnya udah viral gitu. Maka buat masuk Islam orang perlu tahu, harus disaksikan lagi. Gitu. Tapi kalau seandainya ya maaf tadi contoh gitu, ya. Sebenarnya kenapa dia kasih, kenapa dari Indonesia aja semua gitu lah. Intinya hal-hal yang menyebabkan dia murtad. Tapi orang nggak tahu ini hanya urusan dia sama Allah. Cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup dia aja Allah tahu. Ya nggak perlu warganya dia tadi saya udah berbuat ini. Tolong saksikannya saya masih bisa lagi ya. Orang masih nanya apa sih lo? Jadi ini mah soal bagaimana kasus dia aja. Ngerti ya Pak? Jadi kalau seandainya dia, ya cukup hanya dia tahu hanya dia aja sama Allah yang tahu cukup dia syahadat gitu. Cukup Pak? Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Mungkin untuk lebih jelas lagi begini, seumpama nih kejadian kita sholat maghrib mestinya kan 3 rakaat, ya. Karena mungkin dia lupa, dia langsung di 2 rakaat dia salam. Assalamualaikum. Dia ingat pasang saya tadi baru 2 nih, maka dia kembali berdiri untuk melanjutkan, nggak perlu dilihat lagi. Ngerti ya Pak? Dia sholat maghrib nih harus 3 rakaat. Baru lupa juga salam. Assalamualaikum. Bahkan ada yang tegur, mereka sholat baru 2. Udah langsung berdiri, terus kan salam baca lagi. Gak perlu usul fatul maghribi sorkaan lagi Allah gak perlu. Ngerti ya itu? Nah, karena di sini ranahnya cukup dia sendiri yang tahu. Gitu. Wallahu bisa nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.